Dan yang kelima itu sekolah di kota senang, di desa berjuang. Kakak Salma menulis untuk gubernur. Apa yang kamu tulis? Judul surat saya itu, judulnya itu adalah sekolah bukan sekedar bangku tetapi tempat untuk bertumbuh. Nah, dalam surat itu terdapat 5 poin yang saya ambil. Yang pertama itu pendidikan yang kurang relevan. Dalam artian ini kurikulum yang tidak sesuai dengan dunia kerja. Mungkin anak SMA itu mungkin tidak terasa, tetapi kalau kami SMK itu sangat terasa sekali. Yang kedua itu budaya yang mulai luntur di tanah sendiri. Kemudian yang ketiga itu biaya yang masih menjadi hambatan untuk seseorang mengejar mimpi. Dan yang keempat itu kesehatan mental yang sering diabaikan. Dan yang kelima itu sekolah di kota senang, di desa berjuang. Itu berdasarkan apa yang Salma amati dan rasakan. Iya. Apa yang dimaksudkan dengan sekolah di kota senang, di desa atau di pelosok itu berjuang? Ya, jadi ketika saya berkunjung atau pergi ke kampung saya sendiri di Molo, itu sekolah-sekolah dari bangunannya saja sudah sangat prihatin. Kemudian di sekolah di sana itu banyak sekali fasilitas yang belum memadai, mulai dari buku dan kursi dan lain-lain. Mengapa saya ketahui? Karena saya menanyakan sendiri kepada keluarga saya yang bersekolah di sana. Memang mereka banyak sekali mengalami kesulitan ketika mengejar mimpi. Tentu saya berharap agar ada pemerataan antara di kota dan di desa, bukannya di kota senang tetapi di desa berjuang, karena kami sama-sama ingin mengejar mimpi. Oke, bukan hanya anak-anak kota yang punya mimpi brilian ya, tapi anak di kampung, di pelosok juga punya mimpi yang sama, dan itu hak semua untuk bermimpi. Oke, Kakak Salma, ada yang keren. Kenapa, ada apa dengan kurikulum kita hari ini sampai harus disentil-sentil? Itu kan bahaya juga tuh. Mungkin saya akan sedikit bercerita mengapa saya membahas itu. Kalau saya sendiri jurusan busana, kami di sini diajarkan untuk seperti membuat blus, membuat rok. Tetapi jika kami ingin membuka usaha, permintaan dari pelanggan itu melebihi atau tidak sesuai dengan apa yang kami dapatkan, sehingga kalau kami ingin membuka usaha, kami harus mengikuti kursus, dan itu membutuhkan biaya lagi. Jadi harapan orang tua kami ketika kami sekolah habis, kami sudah bisa membuka wirausaha, tetapi apa yang kami kerjakan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang. Oke, jadi netizen perlu ketahui bahwa kurikulum itu sangat berpengaruh terhadap output. Sehingga misalnya tuntutan zaman sekarang itu juga berpengaruh terhadap segala kebijakan, dan ini adalah masa mereka. Salma membuktikan itu bahwa dari bangku pendidikan dia mampu bersuara untuk pendidikan. Salam sehat.